ini loh teman-teman bedanya Nianhu sama Gonaso. Kalau teman-teman coba bisa lihat kalimatnya baik-baik. Setelah makan, kerjakanlah PR. Setelah membuat rencana, realisasikanlah. Saya sudah memutuskannya setelah memikirkannya dengan baik. Kalau di bawahnya, setelah cuci makan, langsung makan. Pertama, bumbui ikan, setelah itu langsung bakar. Bagaimana kalau kita langsung jalan-jalan di taman setelah makan? Mungkin teman-teman sudah tahu kelihatan bedanya. Di sini ada kata langsung. Sebenarnya kata langsung ini saya tambahkan saja hints-nya sih. Ini hint tambahan dari saya aja sebenarnya. Sebenarnya nggak mesti harus ada kata langsung. Intinya kalau setelah yang Nianhui itu ada jeda di antara. Jadi setelah makan kerjakanlah PR. Mungkin sebelum makan, setelah makan itu ada kegiatan lain, kegiatan besar juga, baru mengerjakan PR. Jadi nggak mesti setelah makan langsung buka buku ngerjain PR, itu enggak. Jadi mungkin ibunya bilang, kamu nanti setelah makan kerjakan PR ya, gitu kan. Nanti Mutia kamu nanti setelah makan kerjakan PR ya. Terus Mutia bilang, iya ibu. Tapi sebenarnya Mutia mungkin sempat nonton drama dulu di tengah-tengah. Tapi dia pasti nanti akan mengerjakan PR. Intinya mengerjakan PR itu dilakukan setelah makan gitu loh. Nggak peduli setelah makan itu ada kerjaan lain nggak gitu di tengahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini juga sama. Setelah membuat rencana, realisasikanlah. Kita kan buat rencana nih. Rencananya sudah jadi. Nggak mesti saat detik itu, misalnya jam 10:01 rencana sudah selesai, sudah terbentuk. Jam 10:02 itu kan langsung dikerjakan, tidak. Jadi kita udah membuat rencana, bikin persiapannya dulu, baru realisasi. Seperti itu. Intinya realisasi itu terjadi setelah rencana terbentuk. Kurang lebih seperti itu ya. Terus di sini juga sama. Saya sudah memutuskannya setelah memikirkannya dengan baik. Mungkin memutuskan menikah dengan si Lee Min Ho gitu ya. Itu tidak mudah kan menikah dengan artis gitu ya. Nanti saya hidupnya malah tidak nyaman walaupun dia ganteng, punya segalanya gitu ya. Aduh, ngimpi banget sih. Intinya seperti itu. Kita kan ingin menikah, mungkin pendapat 100 orang itu baik gitu kan. Tapi ada satu pendapat orang yang sangat saya percayai, itu dia bisa mengalahkan pendapat dari 100 orang yang lainnya gitu kan. Nah, dia tuh sudah memikirkannya baik-baik, baru memutuskannya. Tapi kan bukan berarti dia mikirkan saat ini langsung diputuskan. Misalnya memikirkannya dengan baik itu jam 10:01 gitu kan, baru nanti sudah diputuskan. Jadi kan dia tuh butuh memikirkannya lama gitu ya, baru memutuskannya. Tapi memutuskannya nggak langsung seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Jadi ada jeda di sini, maksudnya setelah memikirkannya ada jeda ke memutuskannya gitu loh. Ada jeda lebih banyak di tengahnya gitu ya. Nah, kalau yang Gonaso ini setelah cuci muka langsung teman-teman. Jadi benar-benar setelah cuci muka langsung makan. Cuci muka, duduk di bangku, makan gitu loh maksudnya. Jedahnya nggak jauh lah seperti itu ya. Ini juga sama. Pertama bumbui ikan, setelah itu langsung bakar. Jadi abis ikan itu dibumbuin, seret langsung digaram seperti itu. Jadi tidak ada jedahnya kalau kita bilangnya. Mungkin ada jedah kegiatan kecil-kecil yang masa badan kita nggak bergerak gitu ya. Intinya ini bumbu ikan itu setelah bumbu ikan benar-benar langsung kegiatan bakarnya gitu ya. Ini juga sama. Bagaimana kalau kita langsung jalan-jalan di taman setelah makan? Orang Korea itu kan sebenarnya kalau habis makan itu kan biasanya langsung minum kopi tuh gitu kan. Bangun nasa kopi masil kayo gitu kan. Kita setelah makan minum kopi yuk gitu loh. Jadi benar-benar setelah makan itu next actionnya itu benar-benar minum kopi. Ini juga sama. Jadi abis makan itu bener-bener langsung jalan-jalan teman. Abis makan jalan-jalan gitu ya di taman sambil ngobrol kayak seperti itu teman-teman. Udah nangkep ya, mudah-mudahan teman-teman dipelajari aja, dibaca baik-baik aja, cari contohnya kalimat-kalimatnya seperti ini. Nanti teman-teman akan tahu sendiri kapan harus pakai Nianhui, kapan harus Gonaso gitu ya. Nah, ini kita latihan di sini. Setelah makan kerjakanlah PR gitu ya.
Yuk kita, ini kegiatan ini menerjemahkan teman-teman. Oke, setelah makan kerjakanlah PR. Apanya dulu yang teman-teman harus kerjakan? Berarti makannya dulu ya. Ingat, ini selalu kalimat yang pertamanya dulu diselesaikan, baru kalimat ke belakangnya menyusul. Berarti makan, lalu setelah, lalu PR, lalu kerjakanlah. Gimana teman-teman jadinya? Makan itu kan mau, pakainya mana ya teman-teman? Ini sih sebenarnya ini bisa teman-teman pakai go naso, bisa pakai nian hue ya. Bergantung teman-teman itu melihatnya setelah makan itu langsung mengerjakan PR atau setelah makan, intinya pokoknya kerjakanlah PR-nya itu setelah kamu makan gitu loh ya. Jangan sebelum makan gitu. Walaupun misalnya nanti teman-teman mungkin ibunya yang ngomong setelah makan kerjakanlah PR, mungkin ini yang ngomong ibunya, dan ibunya mungkin kan nggak yang namanya habis makan belum tentu langsung ngerjain PR, otak kantuk atau gimana kan, mungkin bisa duduk dulu, makanya si ibunya pakainya nian hue, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau misalnya ibunya ini menekankan pokoknya makan setelah makan ya benar-benar harus mengerjakan PR pakai go naso, berarti harus dikerjakan setelah benar-benar makan gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya di sini kita bisa pakai menggunakan kodik. Sebentar saya cari fontnya yang teman-teman. Tuh, kok nggak ada ya? Kodik, coba kodik. Kodik. Kalau gitu kita pakai magic ya. Oh no. Sebentar. Atau pakai guling saja ya. Sebentar. Oh ini dia nih, balakun kotik. Apa tadi ya? Mau gun hue sukjer을 하세요. sukjer을 해요 gitu ya. Atau mungkin 먹고 나서 sukjer을 해요 gitu ya. Jadi tinggal dilihat aja, kalau memang memerintahkannya harus benar-benar setelah makan, maka teman-teman bisa pakaikan 먹고 나서. Tapi kalau misalnya kelihatannya ya nanti, jadi ada, kalau kita bilang ada ruyangsnya berbeda. Kalau misalnya nanti dengarnya mungkin hue sukjer을 해요 ya mungkin pokoknya penting setelah makan aja gitu ya, harus dikerjakan PR-nya. Tapi kalau misalnya mau sebelum mengerjakan PR itu setelah makan, teman-teman nonton TV dulu atau ngopi dulu atau misalnya nelfon dulu ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau misalnya pakai dengarnya 먹고 나서 숙제를 해요 gitu, 먹고 나서 숙제를 하세요, seperti itu berarti teman-teman memang disuruhnya setelah makan langsung mengerjakan PR gitu ya teman-teman. Di sini nggak, kalau di sini jelas pakainya apa, setelah membuat rencana realisasikanlah gitu ya. Kalau misalnya rencana besar mungkin kita mau misalnya menyusun rencana marketing, kita bikin rencana marketing nih. Nah tapi kan untuk merealisasikan rencana tersebut butuh persiapan. Nah maka menurut saya yang dipakai di sini adalah bukannya go naso tapi nian hue gitu ya. Sebenarnya sih kalau nanti teman-teman ngomong sama orang Korea seperti itu, namanya juga kita kan bukan native ya, mungkin ada ruang yang berbeda yang dia dengar gitu. Ini kayak cocoknya bukan pakai nian hue tapi pakainya go naso. Tapi nggak mungkin orang Korea itu di depan teman-teman langsung ngomong ini salah seperti itu. Biasanya kita juga gitu kan, kalau ada orang Korea yang salah ngomong pakai bahasa Indonesia, kita bilang, kamu salah nggak seperti itu. Karena kan kalau dengan seperti itu menurunkan bukan harga diri, Masya Allah, menurunkan percaya dirinya gitu. Jadi biasanya tidak akan ditegur langsung gitu loh, selama itu masih berterima dan masih bisa konteks dalam arti komunikasinya berjalan lancar, maka tidak akan
maksudnya berjalan lancar dalam arti tidak ada kesalahpahaman arti sehingga fatal nanti harusnya bertindak A jadi B. Itu sebenarnya nggak jadi masalah kok teman-teman kalau misalnya masih awam ketuker-tuker nian hue sama kunaso gitu ya. Oke, sini kita langsung aja. Berarti rencana membuat setelah realisasikanlah gitu ya. Berarti di sini 계획을 세우다 ya, 세운 후 gitu ya. 실천을 하세요. jadi 실천을 하다 itu atau 실천에 옮기세요. jadi maksudnya realisasikan itu bahasa Koreanya 실천에 옮기다 gitu ya. seonya ini kan setelah gitu ya. Setelah. Silakan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang nanti teman-teman kerjakan yang ini boleh ya. Seperti ini. Bagaimana kalau yang setelah cuci muka, nanti teman-teman kerjakan yang saya sudah memutuskannya setelah memikirkannya dengan baik ya. Memutuskan itu bahasa Koreanya 결정하다. Lalu memikirkan itu artinya 생각하다. Nah, dengan baik itu artinya 잘 gitu ya teman-teman ya. Takutnya nanti nggak bisa kebaca di sini. Nah, kita coba kerjakan yang ini. Kalau setelah cuci muka langsung makan ini udah pasti. Saya karena di sini kasih keywordnya itu langsung ya. Jadi seolah-olah memang tidak ada jeda setelah cuci muka itu, tidak ada kegiatan lain melainkan makan gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat nanti mau ngomongnya kondisinya adalah setelah kegiatan satu tidak ada jeda ya, teman-teman bisa pakaikan langsung yang naso. Cuci muka. Muka dulu ya. Muka cuci setelah langsung makan. Nah, jadinya muka itu sesu, cuci muka jadi mukanya itu sesu, bukan muka sih maksudnya. Sesu itu sebenarnya sudah cuci muka, tapi kalau di kata kerjakan menjadi sesur을 하다 gitu ya. sesur을 하고 나서 baru 먹습니다 gitu. Nanti teman-teman yang kedua lah. Oke, yang pertama bumbui ikan, berarti ikan bumbui. Pertama itu tetap ya, pertama ikan bumbui, bakar, langsung. Ini gimana kalimat setelah pertama harusnya gini. Setelah bumbui ikan langsung bakar gitu ya. Jadi langsung bakar. Maka bagaimana teman-teman? 먼저 pertama itu 먼저 생선을 양념을 하고 나서, 양념을 하다 itu artinya bumbui ya, 생선이 itu. 생선을 먼저 생선 양념을 하고 나서 langsung bakar, baru guseyo. Gupta itu ya. Ini sebenarnya kata dasarnya gupta ya teman-teman, tapi karena dia termasuk kata kerja tidak beraturan, pada saat ditambahkan di sini langsung bakar ya, baru guoyo. Kan gak ada kata silakan kan, jadi nggak pakai seo gitu ya. Nah, karena si gupta ini merupakan kata kerja tidak beraturan teman-teman, pada saat dia ditambahkan akhiran yang aoyo, dia berubah menjadi biep dan ditambahkan oyo, disingkat u sama o disingkat menjadi wo, maka itu menjadi guoyo. Kalau pakai gup semnida, kalau pakai akhiran biep nida, dia tidak berubah ya.
gitu. Yang terakhir nanti bagaimana kalau kita langsung jalan-jalan setelah makan. Nanti bagaimananya ini agak sulit ya, karena ada yang belum saya pelajarin. Teman-teman gini aja, kita langsung jalan-jalan di taman setelah makan gitu ya. Ini kan bisa dibanding setelah makan kita langsung jalan-jalan ya. Pokoknya setelahnya itu harus didahulukan ke depan dulu ya teman-teman ya. Ini kalimatnya seperti ini, saya diemin aja karena ini versi bahasa Indonesia. Latihan berikutnya ini mungkin bisa diinginkan lagi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya, yang sudah kita coba terjemahkan gitu ya. Oke, sudah mungkin bisa difoto. Berikutnya latihan yang kedua adalah melengkapi kalimat nih ya, misalnya bla 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 guairul mogoyo, artinya apa? Makan buah. Nah, ini gimana teman-teman? Biasanya apa ya? Makan buah ya. Makan buah ya, dikupas dulu ya berarti ya. Atau dicuci dulu. Berarti dicuci langsung dimakan. Gimana? Cuci. 씻고 나서 과일을 먹어요 gitu ya. Jadi apa ya teman-teman? Makan enggak. Jangan yang ini. Tadi saya lupa, saya udah buat saya lupa gitu. Misalnya apa ya? Makan buah. Biasanya setelah apa makan buah? Setelah makan nasi. Berarti bab을 먹고 나서 kan dessert ya, dessert. 밥을 먹고 나서 과일을 먹어요. Jadi makan nasi, makan buah setelah makan nasi. Jadi setelah makan nasi makan buah gitu ya. Lalu 잠들었어요 gitu kan? Di sini kalau misalnya diganti menjadi babel 먹은 후에 과일을 먹어요 bisa aja sih teman-teman. Mungkin ke teman-teman itu biasanya ya saya habis makan nasi, pokoknya saya selalu habis makan nasi itu pasti makan buah. Tapi kalau misalnya dijeda, tapi saya jeda dulu gitu. Biasanya saya makan buahnya entar-entaran, setelah misalnya 3 jam setelah makan nasi. Nah itu teman-teman pakainya babel 먹은 후에 저는 보통 과일을 먹어요 gitu kan. Saya biasanya makan buah gitu. Intinya dia tuh membiasakan setelah makan nasi pasti makan buah, tapi nggak langsung, maka pakainya 먹은 후에. Tapi kalau babel 먹고 나서 과일을 먹어요 ya teman-teman berarti langsung gitu ya, habis makan langsung buahnya sudah tersedia tinggal makan. Biasa semangka tuh ya. 잠들었어요 yang lain nih misalnya atau di sini 잠들었어요 itu artinya tidur. Bukan tidur ya. Kalau tidur itu kan 잠을 자다 ya. Kalau 잠들다 ini kata dasarnya 잠들다 ya teman-teman ya. 잠이 들다 gitu ya. 잠들다 itu artinya tertidur gitu kan. Mungkin bisa kita apa ya teman-teman di sini? 영화 드라마를 보고 나서, jadi mungkin setelah dia nonton dramanya udah selesai dia terlelap gitu ya. Atau mungkin ada lagi 울고 나서, setelah dia menangis gitu kan, setelah dia nangisnya banyak banget, entah dia lelah gitu, akhirnya setelah dia nangis terus dia bengong sebentar gitu langsung dia tidur gitu ya, atau tertidur gitu ya. Lalu kita yang ini coba yang nomor 4 nih teman-teman. Nomor 3 Pak 우리는 bla 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 시댁에 살 거예요. Berarti setelah kita menikah gitu ya. Mungkin di belakangnya ini kan kami akan tinggal di rumah orang tua suami. Sidek itu artinya rumah orang tua suami ya, atau rumah mertua gitu kan. Tapi rumah mertua itu kan bisa rumah mertua dari orang tuanya istri, ada rumah mertua dari orang tuanya suami. Tapi kalau sidek itu adalah rumah orang tua suami gitu ya, rumah orang tua suami. Nah di sini nomor 3 itu artinya kami akan tinggal di rumah orang tua suami
setelah menikah. Nah, tapi kan gak langsung pindah gitu kan teman-teman, mungkin beberes-beberes dulu gitu ya. Ini rencananya gitu ya. Berarti di sini 결혼한 후 atau 결혼한 후에 시댁에 살 거예요 gitu ya. Coba kalau yang ini 참 많이 행복합니다. Aduh, apa nih? 참 많이 행복합니다. mungkin 그 남자와 결혼 mulu apa ya? Selain 결혼, pokoknya teman-teman coba bikin sendiri ya. Intinya saya sangat bahagia setelah apa? Mungkin setelah menikah dengan Lee Min Ho, habis menikah mulu gitu ya. Apa dong contohnya? Teman-teman pasti lebih kreatif. Coba dicari ya. Di sini contohnya 5분 후에 berarti setelah 5 menit, Mutia는 2년 후에. Nah, saya mau coba yang ini nih. Jadi Mutia setelah 2 tahun ngapain? Ngapain ya setelah 2 tahun? Ngapain ya setelah 2 tahun saya? Mutia는 2년 후에 mungkin Indonesia에 돌아갈 거예요. Mungkin ya teman-teman akan kembali ke, sekarang saya posisi 아이고 야 말이 왜 이렇게 어렵지? 선생님 지금 한국에 있어요. 인도네시아에 없어요. 선생님 지금 한국에서 살고 있어요, 여러분. Berikutnya adalah latihan, ini udah ada terjemahannya sih sebenarnya. Contohnya misalnya 점심을 먹은 후에 차를 마셨습니다 gitu ya. Saya minum teh setelah makan siang gitu ya. Mungkin di sini nggak, sekali lagi kalau pakai 먹은 후에 mungkin di tengahnya tuh ada jeda kegiatan yang lain, yang nggak langsung cara maksudnya kayak tadi saya bilang makan buah gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung makan buahnya berarti teman-teman pakainya 먹고 나서 gitu. Tapi kalau misalnya 저는 밥을 먹은 후에 과일을 먹어요 gitu. Mungkin dijedah 2 jam 3 jam gitu. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman tuh secara nggak sadar misalnya pakai yang harusnya nggak ada jedahnya, harus pakai gonaso tapi teman-teman akhirnya pakai nien hue, itu tidak, sebenarnya sih selama komunikasinya berjalan lancar, tidak menimbulkan pemahaman yang berbanding 180 derajat, nggak apa-apa lah teman-teman, salah-salah sedikit, namanya juga kita bukan native gitu ya. Kalau saya sih punya prinsip seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak yang mana ya, kayak tadi contohnya merealisasikan, nah itu agak sedikit tidak alami kalau teman-teman pakai gonaso. Misalnya tadi kan setelah membuat rencana, realisasikanlah, itu umumnya pakai nien hue karena tidak langsung gitu teman-teman. Itu kenapa tidak bisa pakai gonaso. Jadi setelah merencanakannya kan butuh di tengahnya ada persiapan. Itu kenapa dia tidak bisa pakai gonaso, karena tidak terjadi secara langsung gitu ya. Pasti pakainya nien hue, kurang lebih seperti itu ya. 수업이 끝난 후에 친구를 만났어요. Ini juga sama ya. Mungkin kalau ini bisa dipakai 수업이 끝나고 나서 친구를 만났어요 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Bergantung teman-teman lihatnya nanti. Kalau pakai di sini mungkin di tengahnya 수업이 끝난 후에 친구를 만났어요. Dari perjalanan setelah selesai belajar ke 친구를 만났어요, di tengahnya itu mungkin dia entah ngopi dulu atau ke toilet dulu seperti itu ya. 졸업한 후에 한국에 가려고 합니다. Ini juga sama, dia nggak pas pakai gonaso teman-teman, karena setelah lulus itu kan dia nggak langsung pergi ke Korea kan, di tengahnya mungkin ada persiapan bikin visa, bikin apa dan sebagainya, ngumpulin uang buat ke Korea. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan sebagian nanti mungkin bisa dianalisa sambil dilihat. Sampai sini saja penjelasan Sosengnim Mutia Sem tentang penggunaan setelah. Mudah-mudahan setelah pelajaran hari ini teman-teman bisa menggunakan dengan baik si setelah gitu ya, dengan kondisi yang bagaimana seharusnya pakai yang nien hue, bagaimana seharusnya pakai go naso. 자 여러분, 선생님과 오늘 같이 공부해서 적고 열심히 선생님 수업을 이렇게 들어줘서도 고맙고, 다음 시간 좀 더 즐거운 마음으로 공부했으면 좋겠습니다. 여기까지 감사하고
Annyeonghaseyo, 좋은 하루 되시고, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.